Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Got Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya ternyata Putri Lucy mengunjungi kota Xiang, dan dia di penginapan. Kita langsung maju ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Liu Feng dan Mina di luar kota Xiang di tepi sungai. Di sana ada kakak Newben yang menghampirinya. Kakak Newben berkata, "Yang mulia, aku menemukan ini di sungai Yosui." "Oh, ini adalah kerang air tawar. Dan aku juga tidak berharap kerang itu ada di sana. Daging kerang ini bisa dimakan. Tapi bukan itu yang penting. Lihatlah, mutiara." "Wow," kata kakak Newben, "benar-benar ada. Bukankah mutiara sangat mahal?" Liu Feng mengatakan, "Jelas, sepertinya masih banyak." Kakak Newben, tolong tutupi ya. Jangan sampai orang luar tahu di sungai Yosui ini ada kerang." Lalu kita diperlihatkan Liu Feng dan Mina di sana seperti dibuka toko yang baru. Toko mutiara secara resmi dibuka. Hari ini semua orang boleh dapat membeli mutiara. Ternyata toko itu telah dibuka. Di sana juga didatangi oleh Putri Lucy dan juga bodyguardnya Kyongsi. Setelah itu mereka semua bertanya, "Mutiara, bagaimana cara kita tahu bahwa mutiara itu asli?" "Iya, aku juga ingin tahu melihat mutiara itu." "Jangan khawatir, mutiara ada di dalam sini, dalam kerang ini. Coba kalian lihat, kerang itu dibuka dan isinya ada mutiaranya. Wow, sangat cantik ya bentuknya." Lalu Ani pun menghitung besar dari mutiara itu. "Mutiara itu tergantung dengan ukuran mutiaranya," kata Liu Feng, "dan warnanya. Harga mutiara juga berbeda-beda. Nih, mutiara yang di tangan Ani ini berdiameter 7 mm dan memiliki bentuk bulat tanpa cacat. Mutiara ini bernilai 50 koin perak." Mereka terkejut semuanya. "Wow, kecil itu mutiara dihargai mahal sekali. Aku tidak bisa membelinya juga kepengen," kata orang-orang di sana. Lalu di sana Liu Feng menyiapkan ember. "Oke, di sini aku telah menyiapkan untuk semua orang." Suolo berkata, "Yang mulia, apakah di dalam situ ada kerang?" Semua orang tahu bahwa mutiara berasal dari kerang. Pak Suolo benar, cerdas. Jadi di ember ini ada kerang. Dihargai 1 koin perak yang warna merah, 500 koin tembaga yang di ember pita warna kuning, dan yang lain-lainnya juga berbeda harga. Jadi kalian bisa membeli kerang itu, dan kalian bisa mendapatkan peluang mutiara di dalam kerang itu harganya lebih tinggi nantinya. Lalu orang-orang di sana pun malah bingung. "Loh, ini mah hoki-hokian," kata Kyongsi. "Bukankah ini seperti penjudian? Nanti yang untung ya malah pemilik kota Xiang itu sendiri." Lalu setelah melihat hal itu, Putri Lucy dan Kyongsi pun pulang kembali ke penginapan. Di sana Putri Lucy membaca koran. "Kyongsi, apakah kamu percaya penguasa kota ini berhasil membangun jembatan di sungai Yosui?" Aku tidak tahu, Tuan Putri. Penguasa kota ini luar biasa loh, Kyongsi. Kamu bahkan tidak tahu ya, ia memang menghidupkan kembali jiwa seorang prajurit loh." Lalu Putri Lucy berkata, "Kalau begitu, yuk mari kita pergi ke sungai Yosui, Kyongsi, besok untuk melihat apakah yang dikatakan oleh berita ini benar, bahwa Liu Feng telah membangun jembatan. Kalau memang benar, seharusnya penyakit ayahku dapat disembuhkan juga olehnya." Lalu kita diperlihatkan di luar kota Xiang di sungai Yosui. "Wow, di sini benar-benar jembatan. Penguasa kota benar-benar membuatnya." Terlihatlah di sana beberapa orang yang kagum-kagum sekali. Liu Feng berada di sana. "Kepada seluruh penduduk kota Xiang
yang aku cintai, terima kasih telah hadir ya di acara peresmian ini. Hari ini adalah peresmian acara pemotongan pita untuk jembatan ini. Sekarang saya umumkan bahwa jembatan Sungai Yosui telah resmi dibuka. Tali pita pun dipotong. Semua orang pun berkunjung ke sana. Aku ingin melihat. Aku yang pergi pertama. Putri Lucy dan Kyongsi pun juga mencobanya. Penyangga, batu-batu di depan sini, kedua sisi. Wah, bagus sekali. Bahkan dibandingkan dengan ibu kota kerajaanku, kota ini lebih hebat dan maju. Luar biasa, kata Kyongsi. Dia benar-benar bisa membangunnya. Lalu Putri Lucy melihat Liu Feng. Dia mungkin memiliki obat untuk menyembuhkan penyakit ayahku. Ya, sepertinya kita tidak mudah, Tuan Putri, untuk bertemu dengannya, karena dia terlihat sangat sibuk. Bentar deh, kata Putri Lucy. Kita datang ke sini untuk pertama kalinya. Kita mengenal seseorang, Eliza. Ya, Eliza. Kita harus mencari Eliza. Lalu kita diperlihatkan di sana. Ada Eliza yang kakinya dilempari kerikil. Lalu Eliza melihat seseorang yang berlarian ke gang. Hah, siapa di sana? Cepat keluar. Tunggu aku. Katakan, siapa identitasmu dan apa tujuanmu menyelinap ke kota Xiang ini? Kalau tidak, aku menembakmu ya. Lalu Kyongsi berbicara. Aku sudah lama tidak melihatmu. Tetapi, apakah kamu sudah melupakan aku, Eliza? Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengetahui namaku? Lalu dilihat-lihat lagi. Aku ingat. Kamu Kyongsi. Kenapa kamu berada di sini? Ada yang tidak beres. Kenapa kamu tidak menjaga Putri Lucy, Kyongsi? Tolong letakkan senjatamu, Eliza. Terdengar suara. Suara ini Putri Lucy. Kenapa kamu di sini? Putri Lucy berkata, Kyongsi tidak mengkhianatiku. Akulah yang ingin menemuimu. Lalu setelah kejadian tersebut, mereka pun duduk bersama di sana, di dalam kediaman dari Putri Lucy, tempat sewa di restoran Xiao. Darlene dan Kaiselin telah memberitahuku segalanya tentangmu di kota Xiang waktu itu, Putri Lucy. Oh ya, Eliza, apa hubunganmu dengan Tuan Liu Feng sebenarnya? Dan kamu bisa membantuku gak? Eliza bertanya. Ya, by the way, mengapa Putri datang ke kota Xiang memangnya? Apa yang sedang terjadi di Wangdu? Atau mungkin para pangeran-pangeran itu sudah mulai berjuang untuk merebut tahta ya? Ya, begitulah. Tapi urusan perebutan tahta raja tidak penting. Eliza, katakan padaku dulu sekarang. Apakah Tuan Liu Feng ini benar-benar hebat dalam keterampilan medis dan pernah menyelamatkan seseorang yang sekarat? Penguasa kota memang pernah menyelamatkan seorang prajurit yang sedang sekarat, dan kebanyakan orang di sana juga ditolong oleh Yang Mulia. Putri Lucy berkata, ya, aku senang mendengar itu. Kalau begitu, ayahku masih bisa diselamatkan. Ayahku sedang sakit parah, dan tidak ada seorang pun dukun terbaik di kerajaan yang bisa menyembuhkannya. Apakah Putri ingin mengundang Tuan Liu Feng ke Wangdu? Kata Eliza. Ya, aku ingin memintanya untuk membantuku menyembuhkan ayah. Aku perlu bantuanmu, Eliza, untuk kamu meyakinkan Liu Feng. Dan aku ingin berbicara dengan Yang Mulia Liu Feng secara langsung. Baiklah, aku akan pergi ke Tuan Liu Feng. Tenang saja, Tuan Putri Lucy. Dan untuk Kaiselin, Eliza. Ada apa dengan Kaiselin? Bangsawan besar Duk, ayahnya Kaiselin, menyuruh Kaiselin menikahi salah satu pangeran. Pangeran kedua atau pangeran pertama yang kemungkinan besar akan memenangkan tahtanya. Para pangeran itu bukan orang baik, pikir Eliza. Kaiselin adalah kelemahanku. Aku tidak bisa membiarkannya melompat ke lubang api. Aku harus pergi ke Wangdu lagi nanti dan menyelamatkan kembali Kaiselin. Lalu terlihatlah Eliza menemui Liu Feng. Tuan Liu Feng. Eliza, ada apa? Mengapa kamu kesini? Ada yang masalah dengan pelatihan elf? Tidak, Yang Mulia. Sebenarnya temanku ingin bertemu denganmu. Temanmu? Oh, apakah elf yang baru menetap di kota Xiang? Dia dari kerajaan Yingluo. Putri Lucy. Putri Lucy? Seorang putri?
Lalu terlihatlah di luar kastil Eliza yang berkata kepada Lucy, "Lucy, Eliza, aku mohon, apakah aku boleh masuk?" "Jangan khawatir tentang itu, Putri Lucy, ayo pergi. Tuan Liu Feng sudah menunggumu di sebuah ruangan." "Tidak bisa menyembuhkan," marah-marahlah Putri Lucy. "Mengapa? Apakah Yang Mulia Liu Feng tidak bisa menyelamatkan seorang? Bahkan sekarang sedang sekarat." Liu Feng diam saja di sana. "Ayahku selalu merasakan pusing, tidak bisa tidur lama, juga selalu batuk. Atau apakah kamu khawatir tentang keamananmu di Wangdu? Aku akan jamin kamu sangat aman di Wangdu. Selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, kamu bisa mendapatkan gelar kesatria atau koin emas dan tinggal sebutkan saja." Liu Feng menjawab, "Yang Mulia Raja mengalami penyakit yang namanya penyakit lanjut usia. Orang-orang yang sudah tua, semua kekuatan yang dimiliki dalam tubuhnya akan melemah dan tidak ada obatnya sama sekali. Penyakit tua." Di sana terlihat merenunglah Putri Lucy. "Ya benar, ayahku sudah tua. Seharusnya aku mengetahuinya sejak awal. Bahkan dukun yang paling berpengalaman di kerajaan mengetahuinya. Dan aku baru sadar, bagaimana mungkin seorang dari tempat terpencil ini bisa menyembuhkan sang ayah." Tapi Liu Feng berkata, "Tapi aku tidak bisa menyembuhkan total sih. Aku hanya bisa merawat tubuhnya. Mungkin ayahmu bisa hidup beberapa tahun lagi." "Apa? Bagaimana caranya kamu merawatnya? Dan apakah kamu bersedia untuk pergi ke Wangdu? Biarkan ayahku hidup beberapa tahun lagi." Tidak. Aku tidak bisa pergi denganmu. Tapi aku akan memberimu beberapa obat dan suplemen. Kamu cukup membawanya obat itu ke Wangdu. Dan kamu akan membawanya ke ayahmu dan meminumkannya setiap pagi dan setiap hari. Kamu harus menunggu 2 hari. Aku akan meminta obatnya dikirimkan kepadamu ya." "Oke, kalau begitu aku tidak akan repot-repot datang kembali." Lalu Lucy pun pergi dari ruangan Liu Feng. Lalu terlihatlah setelah 2 hari gerbang kota Xiang. Di sana ada Eliza dan Lucy. "Putri Lucy, hujan telah turun selama beberapa hari." "Tidak Eliza, tidak. Aku sangat khawatir tentang keadaan ayahku. Sekarang aku telah mendapatkan obatnya, harus segera kembali." Lalu Kyongsi pun datang memakai payung. "Putri, saatnya untuk pergi." "Ya, aku tahu." Lalu Kyongsi berpikir, dia benar-benar Liu Feng tidak datang. Jelas-jelas seorang putri akan kembali. Tetapi dia tidak memberi salam perpisahan si Liu Feng itu. Sayangnya, pertemuan kali ini terlalu singkat. Lain kali aku harus lebih mengenal pria aneh itu. Lalu Putri Lucy pun pergi. Eliza berkata, "Hati-hati di jalan." Namun seketika Eliza berbalik badan. Dia menemukan kode aneh di tembok. Ini kode dari seorang pemburu. Di sisi lain kita diperlihatkan, di sana terlihat Annie, Mina, dan Liu Feng juga hujan-hujanan memakai payung. Sungguh kapal yang besar. Lalu kita diperlihatkan pembuat kapal namanya Wei-Si. Aku khawatir kapal besar yang kubuat ini suatu saat akan retak setiap kali kapal itu menghantam ombak. Meskipun aku telah mengikuti tutorial pembuatan dari gambar yang Tuan Liu Feng berikan, aku masih sedikit khawatir. Liu Feng berkata, "Aku sangat yakin dengan gambar yang aku buat. Dan apa kamu tidak percaya dengan teknologi yang aku berikan?" Ini... Tentu saja, aku sangat percaya pada Yang Mulia Liu Feng." "Tunggu apa lagi? Ayo kita naik ke kapal." "Baik." Terlihat tali besar dipotong oleh kampak. "Apakah berhasil?" "Ya, kapalnya tidak tenggelam oleh ombak. Ini berhasil. Kita akhirnya juga memiliki armada kapal besar di kota Xiang." Ye, bagus sekali. Kita mengeluarkan uang tidak sia-sia. Dengan kapal ini, armada angkatan laut kita di laut kota Xiang kita akhirnya dimulai. Setelah Liu Feng naik ke atas kapal itu, ia melihat ke bawah. Padahal hujan ini tidak terlalu deras. Kenapa permukaan air naik begitu cepat ya? Lalu Annie berkata, "Ada yang aneh kah, Tuan? Kita sibuk dengan segala macam pembangunan, tidak menyadari bahwa musim semi akan segera datang. Namun ketinggian air begini naik terlalu cepat, tidak segera mengatasinya." Liu Feng memanggil kakak Niu Ben. "Niuda,
Don Liu Feng, apa terjadi sesuatu? Apakah kota Xiang pernah mengalami banjir pada tahun-tahun sebelumnya? Banjir ya? Kota Xiang kami tidak pernah banjir sih. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir kota 5 pernah mengalami banjir. Dan aku mendengar bahwa banjir di kota tersebut memakan banyak korban jiwa. Jadi bagaimana para bangsawan di sana untuk memakamkan orang-orang yang korban banjir? Ya, karena mereka terendam banjir ya tidak dikuburkan. Mereka dibiarkan begitu saja jasadnya. Begitu. Dalam hal ini, aku juga berpikir sih untuk mengambil mereka ke kota ini dari kota 5. Mereka semua kaget. Apa? Ingin membawa mereka? Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya. Bye-bye. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.